Untuk membahas hal ini telah hadir di Studio Berita 1 Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Ucok Sky Khadafi, dan juga kita telah tersambung dengan anggota Banggar DPR, Bapak Dolfi OFP. Kita akan sapa dulu Bang Ucok. Bang Ucok, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Kita juga akan menyapa Pak Dolfi. Halo Pak Dolfi. Halo, selamat sore Mbak Rara. Ya, Pak Dolfi, sore, Ucok. Ya, Pak Dolfi, ini mengenai dana optimalisasi yang menjadi sorotan, salah satunya adalah karena ada dugaan potensi bahwa dana ini kemudian menjadi bancakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik jelang pemilu 2014. Tanggapannya? Ya, kalau kecurigaan seperti itu, ya kan, kacamata seperti itu bisa digunakan juga terhadap 1.800 APBN kita untuk tahun 2014. Ya kan? Tapi kemudian dengan penentuan anggarannya yang kemudian sampai membengkak 2 kali lipat dari dana optimalisasi 2013 ke 2014 yang dari 13 triliun menjadi 27 triliun, apa kemudian yang menjadi alasannya? Apa kemudian menjadi indikatornya ada pembengkakan anggaran seperti ini? Ini tidak dibengkak-bengkakan. Jadi riwayat daripada dana optimalisasi itu adalah karena satu, ada terjadi perubahan asumsi makro. Ketika pemerintah menyusun APBN 2014 itu menggunakan asumsi makro yang sudah berbeda ketika dibahas di DPR, sehingga terjadilah perhitungan ulang. Apa saja perubahan itu? Satu, nilai tukar. Waktu pemerintah itu menyusun APBN, nilai tukarnya 9.750. Pada saat mau ditetapkan APBN, itu nilainya sudah 10.500. Perubahan asumsi. Kemudian ICP minyak. Pada saat pemerintah menyusun, harganya 106 US dollar per barel. Tetapi kemudian pada saat bulan Oktober, itu sudah 105. Jadi perubahan-perubahan asumsi ini membuat perhitungan-perhitungan ulang terhadap APBN. Pemerintah itu kan menyusun APBN dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Oke, Pak Dolfi, apakah bulan kemudian Agustus, penentuan dana optimalisasi ini? Ya, Pak Dolfi, apakah kemudian penentuan ataupun adanya perubahan ini melibatkan kementerian atau lembaga terkait? Iya, melibatkan, sangat melibatkan, karena justru pemerintah mengusulkan perubahan-perubahan tertentu kayak nilai tukar, itu nggak bisa tidak, harus diusulkan adanya perubahan, karena waktu Presiden menyampaikan pidato 17 Agustus 2013 itu perhitungannya itu masih menggunakan 9.750 Baik. nilai tukar. Sementara kita membahas sampai Oktober, nilai tukar kita sudah lebih dari 10.000. Oke, adanya perubahan asumsi makro yang kemudian menjadi pertimbangan Banggar DPR untuk kemudian adanya perubahan-perubahan seperti itu. Baik Pak Dolfi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat grafik berikut ini. Dijelaskan, tidak hanya asumsi makro, tetapi juga ada penghematan-penghematan. Misalnya penghematan apa? Subsidi listrik. Ternyata selama ini pemerintah memberikan subsidi listrik kepada pengusaha-pengusaha. Nah, kita hapuskan subsidi listrik kepada pengusaha-pengusaha karena kita anggap ini tidak adil. Baik. Nah, dari penghematan dan perubahan asumsi makro, nah terjadilah perhitungan ulang yang mengakibatkan adanya yang disebut dana optimalisasi itu. Baik. Yang awalnya nilainya itu 59 triliun. Oke, Pak Dolfi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Bapak Bambang Wijoyanto, yang mengatakan usulan dana optimalisasi yang dilakukan Banggar DPR ada ketidaklaziman. Semua proses sepenuhnya tidak diketahui oleh Menteri Keuangannya. Pak Dolfi, silakan langsung tanggapannya. Nah, kalau misalnya Menteri Keuangan mengatakan tidak mengetahui proses itu, sebaiknya segera melakukan APBN perubahan. Ini nggak fair Menteri Keuangan. Karena kita melakukan ini di dalam rapat kerja, itu semuanya dilaporkan. Di dalam panja-panja itu semua angka, semua itu dilaporkan. Jadi kalau Menteri Keuangan memang tidak tahu, berarti APBN 2014 ini tidak sah. Oke, baik. Nah, kenapa Menteri Keuangan menandatangani? Ini kan sudah dalam bentuk undang-undang. Bagaimana Menteri Keuangan menandatangani undang-undang yang dia tidak ketahui? Oke, baik Pak Dolfi. Sah dong ini. Kita tanyakan tanggapan kepada Bang Ucok.
Baik, Bang Ucok bagaimana tanggapannya? Ya, pertama Menteri Keuangan pasti mengetahui karena dari jauh-jauh Menteri Keuangan juga udah memperintahkan supaya menteri teknis terkait supaya membahas dana optimalisasi itu di Bangkar. Tapi dalam pantauan kita memang di DPR itu kita memantau itu bulan Agustus ya sampai sekarang itu ada beberapa pembahasan memang di antara kementerian terkait dengan mitra itu. Pertama memang dana optimalisasi itu nggak muncul dalam komisi gitu loh. Tapi memang kelemahan kita adalah ada beberapa rapat itu tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat apa muncul atau tidak. Ada beberapa rapat yang kita pantau itu memang tertutup. Jadi mungkin waktu rapat tertutup itu mungkin muncul dana optimalisasi. Tapi kalau ada beberapa pembahasan anggaran atau RKKR ya antara menteri dan teknis itu nggak muncul sama sekali memang. Di situ memang ada kecurigaan kita. Saya bisa menanggapi ini. Iya. Karena rapat mengenai dana optimalisasi di dalam catatan saya 3 Oktober 2013 itu rapat itu secara terbuka, tidak tertutup. Kalau Oktober pemerintah mengusulkan dana optimalisasi itu ada 5 kriteria. Yang pertama diusulkan oleh kementerian lembaga dan sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan kementerian lembaga yang bersangkutan. Kedua, itu merupakan kegiatan prioritas yang belum ada dananya dan direktif dari Presiden. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah mempercepat MP3EI, MP3KI. Jadi semua itu yang tahu pemerintah. Oke, Bang Ucok, silakan. Iya, kalau Oktober kita mulai Agustus itu kita udah pantau yang namanya sidang-sidang pembahasan anggaran tahun 2014 Pak Dopi gitu. Jadi kita tim Seknas itu tiap sidang itu pasti ada orang termasuk absennya kita foto semua materinya kita ambil gitu. Tapi yang namanya dana optimalisasi itu yang saat rapat terbuka itu tidak muncul sama sekali gitu. Dan dalam evaluasi di tim kerja kita gitu itu tidak ada yang muncul dari teman-teman itu dan optimalisasi itu nggak ada yang muncul. Bahkan pertanyaan teman-teman DPR itu yang bertanya itu kepada menteri terkait itu hanya 10 orang ke bawah ya, paling banyak 8 orang maksimal gitu. Tapi itu pun bukan masalah dana optimalisasi gitu loh. Nah ini yang saya pegang dokumennya dan banyak wartawan juga yang memegang dokumen rapat kita yang 3 Oktober 2013. Jadi kalau sampai dikatakan itu tidak terbuka, saya juga tidak tahu. Karena rapat Badan Anggaran selama ini yang saya ikuti, yang selalu saya hadiri, itu tidak pernah dinyatakan tertutup. Selalu terbuka. Baik Pak Dovi dan juga Bang Ucok, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Bang Ucok, jadi menurut Fitra sendiri dari pantauan Fitra, pembahasan mengenai dana optimalisasi ini apakah kemudian sudah cukup transparan atau justru tidak transparan sehingga menimbulkan indikasi bahwa ketika pembahasan dilakukan secara tertutup lah kemudian terjadi bagi-bagi jatah seperti itu? Iya, kalau pembahasannya di Panja doang ya, kelompok kerja aja itu memang hanya pihak internal DPR aja yang tahu gitu loh. Seharusnya Panja itu harus menerima masukan dari kementerian atau komisi DPR terkait gitu loh. Jadi misalnya apa yang bisa dihemat uang itu, apa kelebihan yang bisa dihemat, apa yang efisien itu kan itu kelihatan per komisi itu. Nah itu dilaporkan ke Panja sebetulnya. Jadi sebetulnya prosesnya itu saya harus jelaskan dulu nih prosesnya. Iya. Jadi dana optimalisasi ini kan di dalam pembahasan APBN itu kita mulai dulu dari yang namanya asumsi makro. Iya. Kemudian selesai dari asumsi makro baru kita melihat dari situ apakah asumsi makro ini sudah tepat. Kemudian muncullah yang tadi saya katakan, ternyata ada perubahan-perubahan nilai tukar, kemudian perubahan-perubahan ICP, kemudian post recovery, kemudian penghematan, sehingga muncullah angka 59 triliun ini tambahan yang belum digunakan. Mau kita gunakan untuk apa? Ini dikembalikan kepada pemerintah yang sebelumnya pemerintah mengusulkan bahwa penggunaan dana optimalisasi oleh pemerintah karena ada tambahan 59 triliun tadi ya, akibat perubahan asumsi dan penghematan, pemerintah mengusulkan bahwa penggunaannya itu adalah sudah dibicarakan antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lembaga terkait. Ya, kemudian program-program prioritas pemerintah yang direktif langsung dari Presiden. Kita kasih waktu kepada pemerintah.
Ya, Nah, pemerintah mengusulkan, itulah usulan itu kita kembalikan kepada komisi untuk mendapat persetujuan komisi. Iya, Oke, tapi baik. persoalannya kan komisi banyak yang ini, Pak. Pertama komisi yang kita pantau nggak ada, komisi juga nggak banyak komentar. Oh iya, karena awalnya memang Gitu. di APBN murninya kan memang belum ada dana optimalisasi. Iya, makanya seharusnya kalau udah dia ada di Panja di Banggar itu harus kembalikan ke komisi dan komisi Dikembalikan ke komisi memang. Iya. Di komisi dibahas dengan kementerian terkait Betul. untuk Nah, itu- mendapat persetujuan komisi. Nah, itu nggak muncul. Apakah benar ini program yang prioritas pemerintah, diukur outputnya ada nggak, outcome-nya ada nggak, dikembalikan lagi. Yang ke saya Banggar tahu, Pak, untuk disinkronkan. kalau masalah detail tentang program dan anggaran itu ya, Agustus sampai Desember sampai Kepres itu dipublikasi dikeluarkan oleh Presiden, itu yang namanya program detail itu nggak akan ada di komisi, Pak. Mungkin nanti setelah ini baru mereka membahas program detail itu, termasuk Semuanya juga memang nggak Gitu. ada, makanya Betul. di dalam APBN Ya, kan diberi kesempatan sampai 31 November untuk menyelesaikan segala sesuatunya. ya makanya Agustus sampai Desember ini tidak ada pembahasan dana optimalisasi. Makanya publik agak curiga Ya, terhadap Pak Dolfi, DPR. karena kemudian akses keterbukaan ini kemudian yang dibutuhkan karena ada kecurigaan dalam pembahasan inilah kemudian terjadi transaksi gelap dan juga bagi-bagi jatah seperti itu, Pak Dolfi. Tanggapannya? Menurut saya rapat kita terbuka, itu satu. Kemudian semua proses yang dilakukan sesuai dengan M3. Ya kan, bahwa kalau ada dana optimalisasi kemudian dikembalikan kepada pemerintah, pemerintah mengusulkan melalui kementerian lembaga yang ada di komisi-komisi untuk mendapat persetujuan komisi. Setelah itu kembali lagi ke badan anggaran untuk sinkronkan karena harus membuat undang-undangnya. Nah, Oke. kemudian kalau misalnya secara internal pemerintah ada BPKP untuk melakukan audit, wajar nggak sebenarnya nih program optimalisasi yang diusulkan oleh kementerian lembaga. Kemudian setelah dilaksanakan ada BPK untuk melakukan audit pasca pelaksanaan program-program itu. Kalau misalnya ada kecurigaan lagi, KPK juga bisa memonitor. Dan ini memang Intinya- sudah yang dilakukan oleh KPK, intinya, kemudian Mbak, Kemenku dan juga Bappenas untuk memantau dana optimalisasi ini. Oke, Pak Dolfi, kita harus tahan dulu perbincangan. Bang Ucok, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Derajat Wibowo, pengamat ekonomi yang mengatakan dana optimalisasi seperti seolah-olah ditemukan DPR, padahal sebenarnya Kemenku pun bisa menemukan sendiri. Apalagi membengkaknya dana optimalisasi berdekatan dengan pemilihan umum pada tahun mendatang atau dimaksud adalah tahun 2014. Pak Dolfi, tanggapannya? Ya. Iya, jadi dana optimalisasi itu bukan dibuat-buat. Seperti yang saya katakan tadi, karena ada perubahan asumsi makro, kemudian terus ada penghematan-penghematan, muncullah angka dana yang belum digunakan untuk apa. Sekarang misalnya ada tahun 2014 ini kita di dalam membahas APBN muncul dana optimalisasi 59 triliun. Mau dipakai untuk apa 59 triliun ini? Pertanyaannya kan itu. Kebutuhan kita untuk infrastruktur tahun 2014 itu 2.000 triliun. 59 triliun ini dipakai untuk infrastruktur seluruhnya pun masih kurang. Oke. Tapi kan ada aturan undang-undang. 59 triliun itu tidak bisa semuanya digunakan. Karena apa? Karena ada yang harus dibagi secara otomatis. Apa aja yang harus dibagi secara otomatis? Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana otsus untuk pendidikan, PNBP. Itu ada alokasi yang otomatis, sehingga dari 59 triliun itu tersisalah 27 triliun. Artinya Pak Dolfi, sebetulnya memang ini sudah dibahas dengan matang peruntukannya seperti apa, anggarannya kenapa kemudian harus bertambah dari 13 triliun di tahun 2013 hingga ke 2014 menjadi 27 triliun. Tahun 2013 itu nilainya netonya 44 triliun. Oke. Neto, tapi karena ada pemotongan-pemotongan otomatis tadi, yang saya bilang tadi, ada bagi hasil, alokasi umum, otsus, pendidikan dan sebagainya, makanya berkurang menjadi 13. Oke, Pak Dolfi, kita akan ikuti grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua Banggar DPR sendiri, Bapak Tamsil Lindrung, yang mengatakan, saya tidak tahu pembahasan dana optimalisasi seperti apa, sehingga nilainya jadi mencapai 27 triliun rupiah. Tanggapannya, Pak Dolfi? Nah, kalau Pak Tamsil, khusus untuk Pak Tamsil nih, karena beliau waktu itu mungkin sibuk kampanye di Kota Makassar.
Jadi mungkin beberapa kali beliau tidak hadir di dalam rapat-rapat kita mungkin. Sehingga nggak mengikuti secara utuh. Itu yang saya tahu Pak Tamsil ketika pembahasan ini, beliau juga sedang kampanye untuk Wali Kota Makassar. Oke, baik. Artinya bagaimana kemudian pembahasan ini bisa dibahas secara matang ketika anggota Banggar sendiri, bahkan ini adalah Wakil Ketua Banggar, tidak mengetahui datanya ataupun apa tujuan hingga mencapai 27 triliun rupiah seperti itu. Kita akan ke Bang Ucok terlebih dahulu. Bang Ucok, tanggapannya. Iya, ini berarti memang dana optimalisasi ini ada yang nggak tahu, memang koordinasi di antara anggota dewan juga ini kurang baik ya kelihatannya. Dan ini memang kelihatannya juga jadi dengan adanya ketidaktahuan juga mengkonfirmasikan kepada publik juga dana optimalisasi itu dana yang memang jadi ini Pak Jopi jadi bagi-bagi jatah jadinya ini dana optimalisasi ini jadinya gitu loh. Sebetulnya penting atau tidak dana optimalisasi ini? Sebetulnya kalau dari POM-nya itu dana optimalisasi itu sama dengan dana DPPAID zamannya WAOD itu gitu. Salah itu pemikirannya. Saya Pak itu POM-nya itu Pak Dopi adalah Pak Dopi. Dana yang dihasilkan karena ada penghematan, gitu. Perubahan asumsi makro yang belum ada mau digunakan untuk apa ini? Misalnya sekarang yang saya contohkan tadi tahun untuk 2014 akibat penghematan dan perubahan asumsi makro 59 triliun. Mau digunakan untuk apa 59 triliun ini? Kita serahkan kepada pemerintah kan, mau digunakan untuk apa? Untuk diusulkan kepada komisi-komisi terkait untuk mendapat persetujuan. Prosesnya begitu. Baik, Pak Dovi, kita akan berikan kesempatan bagi Bang Ucok untuk memberikan tanggapannya. Saya bilang sama gitu ya, karena pertama POM ya, POM-nya itu ya, itu kan untuk pemerintah daerah. POM-nya itu sama dengan infrastruktur berapa, kesehatan berapa, ini berapa, itu sama sekali modelnya itu gitu. Itu pertama. Yang kedua, dana optimalisasi itu juga sama-sama dibahas di Banggar gitu loh. Kalau dana PPAID juga sama-sama dibahas di Banggar gitu. Jadi kelihatannya ini memang dana optimalisasi itu berbeda bulu aja, berbeda kulit aja sebetulnya. Kenapa dana optimalisasi dibahasnya di Banggar? Gitu. Yang membahas tentang asumsi makro, kemudian penghematan, semua kementerian lembaga kebetulan di Banggar. Iya, makanya sama dengan DPPAID Pak. Dulu kan di Banggar juga pembahasannya juga. Jadi ya kalau itu ditemukannya dana optimalisasinya itu dihasilkan di Banggar karena Banggar yang membahas. Gitu. Begitu loh. Peruntukannya untuk apa? Jadi prosesnya, prosedurnya yang menentukan. Prosesnya, prosedurnya dan peruntukannya itu modelnya sama dengan DPPAID. Dulu namanya DPPAID, sekarang namanya dana optimalisasi yang sangat ini kekuasaan atau peruntukannya itu lebih besar perannya DPR dibandingkan pemerintah. Itu yang saya lihat itu Pak. Gitu. Oke, gitu. Baik Pak Dovi dan juga Bang Ucok, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah informasi. Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Ahmad Mukhtar. Bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Dolfi, ini untuk tindakan pencegahan KPK kemudian telah berkoordinasi dengan Kemenkyu sendiri, dengan Bappenas, bahkan kemudian Menkyu telah meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap dana optimalisasi dan kemudian baru bisa dikucurkan jika audit dari BPKP ini kemudian sudah muncul seperti itu. Tanggapan dari DPR sendiri ataupun dari Banggar seperti apa? Ya, itu bagus untuk dilakukan. Karena ketika itu akan dilaksanakan, sepenuhnya ada di dalam kewenangan pemerintah. Nah, kalau kita lihat pada laporan semester 1 tahun 2013 ini aja, ya, kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah itu mengakibatkan 57 triliun uang negara yang hilang. 11 triliun diantaranya berpotensi kerugian negara. Nah, kalau pemerintah sendiri tidak melakukan pengendalian internal yang efektif melalui BPKP, koordinasi dengan KPK, tentu hal-hal seperti ini akan bocor lagi. Oke. Gitu loh. Jadi kemudian Anda yakin setelah kemudian diaudit seperti itu bahwa kasus korupsi dari misalnya kita katakan DPID ini kemudian tidak akan terulang lagi pada dana optimalisasi 2014? Ya, harapan kita semua kan seperti itu. Tidak ada dana APBN 1 rupiah pun yang dikorupsi. Ya kan? Sekarang setelah APBN itu diketok pada Oktober kemarin, sepenuhnya ada di tangan pemerintah untuk melaksanakannya. Jangan terjadi seperti tahun 2013 kemarin. Semester pertama saja sudah 46 triliun pemborosan yang terjadi. Terus kerugian negara yang mungkin terjadi 11 triliun karena kelemahan sistem pengendalian internal. Nah, ini kembali kepada pemerintah untuk melaksanakan itu. Baik. Pemerintah yang merencanakan, pemerintah yang akan melaksanakan. Jadi ya sistem pengendalian internalnya diperkuat. Kalau kurang BPKP, tambah KPK. Baik, kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, untuk pengawasan, memantau kemudian pengucuran dana optimalisasi ataupun penggunaan dana optimalisasi ini tidak diselewengkan. Ini menurut Anda apakah kemudian cukup dengan KPK bekerjasama dengan Kemenkyu dan juga Bappenas seperti itu? Ya nggak cukup. Kalau KPK yang ngawasi DPR, bisa besok KPK juga diusir ke DPR besok di dalam ruang sidang itu. Tapi yang penting itu adalah kita itu bagaimana dana optimalisasi itu ya sebetulnya bukan realisasinya di lapangan. Itu kan nanti realisasinya itu kan Kementerian Teknis itu yang akan melakukan itu. Tapi yang penting itu waktu kemarin pembahasannya itu loh. Perencanaan pembahasannya di Banggar itu pasti alot di situ dan di situ pasti pada tegang gitu ya. Aku membayangkan orang Banggar itu pada tegang gitu karena yang dibahas itu triliunan duit gitu kan. Karena namanya dana optimalisasi ini kelihatannya memang saya sih Pak Dolfi ya, saya kembali kepada pernyataan Bang tadi dari KPK itu, memang Kementerian Keuangan itu nggak tahu, ya, kan nggak tahu itu maksudnya nggak dilibatkan. Kelihatannya memang dana optimalisasi itu disusun sendiri oleh DPR gitu, mungkin pagunya udah ada, alokasi pagunya udah ada, tapi program-programnya itu disusun dan direncanakan oleh DPR dan nggak tahu landasan DPR itu misalnya untuk daerah Aceh dapat sekian atau sekian apa landasannya. Nggak ada, gitu. Nggak ada seperti itu, Cok. Gitu. Ini kita kembalikan kepada komisi, kepada pemerintah. Pemerintah mengusulkan kepada kementerian lembaga yang ada di komisi masing-masing untuk mendapat persetujuan penggunaan dana optimalisasi itu. Seperti itu. Artinya kalau tidak ada sekarang Aceh kalau tidak ada ini ya pertimbangan itu dapat berapa, Jawa Barat dapat berapa, Jawa Timur, yang lain-lain provinsi nggak seperti itu. Gitu. Itu nggak seperti itu mekanismenya. Mekanismenya sesuai dengan MD3 diberikan kepada kementerian lembaga untuk diusulkan kepada komisi terkait untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui di komisi terkait, baru masuk lagi ke badan anggaran untuk disinkronkan menjadi undang-undang APBN. Oke. Artinya dari rekomendasi Fitra sendiri terhadap dana optimalisasi ini seperti apa? Ya kita sih lebih baik dana optimalisasi itu nggak ada gitu. Lebih baik itu masukan nggak ada ke program pemerintah. Ngapain ada itu gitu? Karena curiga jadinya. Pemerintah itu. Iya, tapi Pak optimalisasi itu kelihatannya lebih besar perannya DPR untuk menentukan. Itu loh Pak lo. Jadi seharusnya ya gitu. Seharusnya saya punya dokumennya, Cok. Nanti kalau memang perlu saya bisa kasihkan kalau saya nanti kita sudah di Jakarta. Ya. Usulan dari pemerintah tentang dana optimalisasi 1 sudah diusulkan oleh kementerian lembaga kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. 2 sejalan dengan RKP direktif Presiden. Tapi Pak, POM-nya yang 2 prioritas pembangunan. Jadi Pak, kalau pemerintah saja sudah menyangkal usulannya dia sendiri,
Ini kita bagaimana ini? Berarti Oke, baik Pak Dolfi. Ini tanggapan terakhir dari Bang Ucok. Iya. Silakan terakhir saja Bang Pak Ucok. POM ya, peruntukannya itu ya, yang kita lihat di dalam 2013 itu sama dengan DPPAID Pak gitu loh. Per daerah dapat gitu loh. Dan ininya program-programnya itu kesehatan, infrastruktur, air gitu. Sama POM seperti apa POM DPPAID begitu saya bisa bacakan kalau memang mau dibacakan formnya. Pertama ya, yang mendapatkan itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan 200 miliar. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara 139 miliar. Kementerian Dalam Negeri 100 miliar. Kementerian banyak sekali nih. Ya banyak Pak. Oke, baik Pak Dolfi. Jadi posnya itu tidak seperti yang dibayangkan Ucok tadi. Ini semua kementerian lembaga sesuai dengan usulan dari pemerintah melalui kementerian lembaga yang diusulkan kepada komisi untuk mendapat persetujuan komisi. Oke, baik. Pak Dolfi dan juga Bang Ucok, kita sama-sama mengawasi kemudian bagaimana ini pengucuran dana ataupun penggunaannya. Karena saat ini sendiri BPKP kemudian sedang melakukan audit terhadap dana optimalisasi ini dan hasilnya kemudian akan diketahui pada medio Januari 2014. Jika memang tidak ada masalah, pengucuran dana akan dikucurkan dan mungkin kita harapkan memang tidak ada masalah dalam penggunaannya seperti itu. Baik Pak Dolfi dan juga Bang Ucok, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, dialog mengenai bagi-bagi dana optimalisasi kita lanjutkan dan kini kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK Bapak Zulkarnain yang sedang berada di gedung KPK Jakarta. Pak Zulkarnain, dana optimalisasi kemudian menjadi sorotan karena dinilai celah untuk kemudian diselewengkannya sangat besar seperti itu. Tapi dari KPK sendiri, Anda kemudian menilai apakah menemukan adanya ketidaklaziman dalam dana optimalisasi 2014? Sudah langsung ini? Langsung? Silakan Pak. Iya, baik. Kami memang melihat bahwa dana optimalisasi ini memang dalam proses yang tidak lazim. Tidak sebagaimana mestinya. Itu muncul di akhir pembahasan di akhir tahun, sehingga dalam proses yang normal itu perencanaan anggaran itu sudah dilakukan mulai awal tahun oleh kementerian lembaga terkait, kemudian dibahas bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam istilah trilateral meeting. Ini disesuaikan dengan RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Sedangkan dana optimalisasi yang muncul di akhir tahun tidak demikian halnya. Dan jumlahnya demikian besar. Sehingga kami KPK mempertanyakan kepada Bappenas dan Departemen Keuangan, ini inisiatif siapa? Lembaga mana yang akan untuk uang dana optimalisasi ini? Itulah yang lalu memang ternyata memang ini juga Bappenas sendiri nampaknya memang ya tidak di dalam pembahasan trilateral meeting ini tidak melalui proses yang sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa yang mempunyai kinerja, yang eksekutor itu adalah kementerian lembaga, baik pusat dan daerah. Jadi andai kata pun DPR yang mempunyai inisiatif untuk itu, harusnya masuk di dalam sistem perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2014. Inilah sehingga Departemen Keuangan juga demikian, ya itulah berlanjut ada ya pertemuan koordinasi permasalahan itu. Pak Zulkarnain, tapi menurut DPR ya tentu semangat dari KPK, ya. Ya, menurut DPR sendiri kemudian ini kan sudah diketok ataupun sudah disetujui, artinya sebetulnya Kementerian Keuangan kemudian sudah menandatangani dan seharusnya mengetahui apa saja isi dari dana optimalisasi.
Oh, tidak demikian saja halnya dengan dana optimalisasi. Tentu halnya bukan masalah diketoknya saja, tetapi harus jelas kementerian lembaga mana yang mengusulkan, apakah memang ini sudah melalui proses yang benar, rencana kerja dan anggaran itu sudah dibahas sedemikian rupa, dan dibahas juga dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, kemudian hasil pembahasan itu baru dengan ya DPR dengan mitra terkait. Jadi dari sisi substansinya ini harus kita cermati. Sebab demikian, kalau memang itu timbulnya mendadak, malah dia harusnya mengawasi. Andai kata memang di dalam perencanaan di luar sistem tidak dibahas sedemikian rupa, ini potensi penyimpangan, potensi korupsinya, potensi markup-nya, dan potensi mungkin pertanggungjawaban pada akhir tahun nanti oleh kementerian lembaga terkait tidak sebagaimana mestinya. Ini kan banyak masalah. Pak Zulkarnain, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Halo. Awali hari Anda bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Anda menyaksikan Jurnal Terkini bersama saya Eliza Hasan. Bersama saya Ahmad Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dewan melakukan aksi mosi selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian Jurnal Terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan masih bersama Wakil Ketua KPK Bapak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, jika kemudian dana optimalisasi ini kemudian tidak diawasi secara ketat seperti itu, artinya Anda menilai ataupun KPK melihat akan ada potensi penyelewengan seperti kemudian yang terjadi pada kasus korupsi yang menimpa DPID ataupun dana penyesuaian infrastruktur daerah seperti itu, Pak Zulkarnain. Ya benar, tidak hanya seperti dana PPID saja, tapi juga dana bansos, dana aspirasi, dana hibah. Ini potensi penyimpangan, potensi korupsinya cukup besar. Dari perkara-perkara yang ditangani baik oleh KPK maupun oleh penegak hukum yang lain, baik di pusat maupun di daerah, ternyata hal yang sedemikian sangat rawan terjadi penyimpangan. Antara lain untuk diketahui, yang ini pelaksananya adalah kementerian lembaga. Kementerian lembaga itu apakah memang siap melaksanakan kegiatan itu? Program yang sudah jelas, real, terukur, satuan, tempat, dan waktunya. Kemudian andai kata ini berupa fisik, ini apa memang sudah didukung sedemikian rupa oleh kementerian lembaga yang terkait itu, sehingga nanti di dalam pelaksanaan di tahun anggaran, katakan 2014, bisa terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga apa yang dianggarkan itu, yang diarahkan tentu sistem APBN untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat bisa tercapai dengan tentu manfaat seoptimalnya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Pak Zulkarnain, sebetulnya dari pantauan KPK sendiri sejauh ini bagaimana kemudian perencanaan kementerian lembaga mengenai dana optimalisasi ini? Ya ternyata setelah kita koordinasi dengan Kementerian Bappenas dan Departemen Keuangan, ternyata memang kementerian lembaga yang terkait sebanyak 32 kementerian lembaga memang belum siap dengan
ya dokumen-dokumen dengan program kerja dan kegiatan secara jelas, secara real, terukur, tempat dan waktunya, tepat waktu dan tempat dalam jumlahnya. Ini juga makanya Departemen Keuangan meminta bantuan BPKP untuk mengaudit perencanaan dari kementerian lembaga ini, ya sejauh mana kesiapan mereka di dalam hal perencanaan ini. Sehingga ya kita harapkan ini kan kita sambut secara positif. Ya sehingga dengan demikian nanti jumlah apa yang mampu mereka kerjakan, yang serat, sehingga di tahun 2014 itu di dalam pengelolaannya bisa kita cegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pak Zulkarnain, artinya untuk tindakan pencegahan adanya tindak korupsi dalam dana optimalisasi, bagaimana kemudian bentuk pengawasan dari KPK sendiri? Iya. Sebagaimana kita ketahui, KPK ini kan juga bertugas untuk mencegah terjadinya penyimpangan, terjadinya tindak pidana korupsi, melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Kalau kita melihat ada sistem-sistem yang sebetulnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang juga kita bisa men-trigger ya kementerian lembaga supaya lebih hati-hati, lebih waspada di dalam hal perencanaan ini, yang sehingga nanti tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pengelolaan penggunaan anggaran di tahun 2014 ini. Nah, itulah ya semangatnya. Kemudian kalau terjadi penyimpangan, tentu ya KPK ya dan penegak hukum yang lain melakukan tindakan represif. Ini kan sebetulnya ya sama-sama ya kita jaga. Artinya dari kasus, dari masalah yang ada saat ini kan sudah cukup besar. Ya, andai kata terjadi lagi penyimpangan, berarti kita tidak artinya memperhatikan terjadinya penyimpangannya lalu sebagai ya pembelajaran untuk mencegahnya secara bersama-sama. Berarti kita mengulangi penyimpangan-penyimpangan yang sudah banyak terjadi sebelumnya. Oke, kita harapkan dengan pengawasan yang sangat ketat dari KPK dan juga kementerian lainnya, kemudian tidak akan ada lagi penyelewengan ataupun penyimpangan-penyimpangan, terutama untuk dana optimalisasi ini. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk.